gitu ya untuk meng-highlight. Oke, untuk waktu dan ruang virtualnya saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Ignes Kosmetik. Selanjutnya kita memasuki acara inti dari seminar nasional ini, yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber kita sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Saudari Fadilah. Selaku moderator, kepada Fadilah disilahkan. Terima kasih banyak kepada MC hebat kita, Eli Febriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo audien. Ya, biar tambah asik. Baik, untuk acara selanjutnya bersama saya Fadilah Fitri selaku moderator hari ini. Nah, dalam acara Seminar Nasional Dema Febi IAIN Bukit Tinggi 2022. Hari ini kita mendatangkan pemateri-pemateri hebat nih. Nah, untuk itu mari kita kupas tuntas materi hari ini dengan pemateri-pemateri hebat tersebut. Oke, yang pertama itu ada Bapak Insinyur Bambang Suharno. Halo Bapak. Halo. Oke, Bapaknya sudah ada. Jelas suara saya ya? Jelas Pak. Oke, dan pemateri kedua kita Bapak Ubaidillah Anwar. Halo Bapak. Oke, mungkin belum hadir ya. Nah, untuk tanpa menunda waktu lama, mari kita lanjut kepada pemateri yang kita yang pertama, Bapak Insinyur Bambang Suharno. Nama lengkap beliau Insinyur Bambang Suharno. Beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 30 Maret 1967. Nah, alamat beliau di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan pendidikan terakhir beliau berada di Peternakan Universitas Sudirman Purwokerto pada tahun 1985 sampai 1990. Nah, dari pengalaman bisnis beliau dan organisasi, beliau juga merintis berdirinya Indonesian Entrepreneur Society dan menjadi direktur di bagian organisasi tersebut. Nah, dari organisasi itu, sebuah komunitas wirausaha yang dijadikan sebagai wadah perubahan dan pembinaan masyarakat untuk berwirausaha, di mana anggotanya ada para pebisnis pemula, calon antu dengan beragam latar belakang dan usia. Nah, penasaran banget sih sama ilmu Bapak ini. Gimana kalau kita langsung nanyain sama pemateri kita, gimana nih pemateri hari ini? Oke, kepada Bapak Suharno saya persilahkan. Baik, terima kasih author kita yang luar biasa. Siapa tadi namanya lupa. Moderator siapa ini? Ya. Fadilah ya. Oke. Mohon izin, saya mau share screen, bisa dijadikan co-host oleh host ya. Saya mau share screen sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersama para mahasiswa yang luar biasa dalam sebuah acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya dari IAIN Bukit Tinggi ya. Saya baru sekali pernah ke Bukit Tinggi beberapa tahun yang lalu dalam sekali. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Kalau ke Padang sih lumayan ya, beberapa kali. Terakhir bulan Desember yang lalu saya sempat ke Padang, ke Universitas Andalas dan ke Dinas Peternakan di sana.
Pada pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang kreativitas dalam berwirausaha. Saya sudah bisa share screen belum ini? Masih disable ini. Tolong hostnya, saya dijadikan co-host. Saya belum bisa share screen. Jadi host ini. Baik, jadi saya mau share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi judul ya, oke, terima kasih. Ini judul saya melatih mental dan kreativitas. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini untuk sharing kepada para mahasiswa sekalian, baik dari IAIN Bukit Tinggi maupun mahasiswa yang lain. Tadi disebut banyak dari kampus-kampus yang lain juga ya. Jadi untuk memulainya, yuk kita belajar dulu tentang bagaimana cara berpikir sebagai wirausaha. Ini bukan hanya perlu untuk orang yang sudah berwirausaha, tapi untuk kita berlatih saja ya. Syukur ini tadi yang para mahasiswa juga sekarang banyak kelihatannya yang sudah punya usaha juga ya. Kalau Anda berbisnis, mau pilih lokasi yang banyak pesaing atau yang belum ada pesaing? Ayo jawab. Ada yang mau jawab? Belum ada pesaing, Pak. Belum, Pak. Oke, ya. Luar biasa. Yang kedua, kalau jualan itu mau harga yang lebih murah atau lebih mahal dari pesaing? Murah, Pak. Lebih murah. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, Anda mau bisnis itu fokus pada satu bidang atau banyak bidang? Banyak bidang, Pak. Luar biasa, nih semangat. Ya. Ada yang satu bidang, yang punya banyak bidang ya. Saya punya bengkel, punya kuliner, punya ini. Ada juga yang milih satu saja. Itu pilihan ya. Kalau bisnis mau dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain? Sendiri, Pak. Sendiri saja. Oh ya, sambil kuliah bisa, kalau pulang kuliah kemudian buka warung gitu ya. Sendiri, tapi butuh bantuan orang lainnya kan. Butuh bantuan orang lain. Oke. Kalau pilih tenaga kerja, pilih karyawan, mau yang dari keluarga sendiri atau pilih dari orang luar? Orang di luar. Baiknya dari keluarga sendirilah dulu, Pak. Iya kan. Mendingan kita keluarga dulu ya, atau nggak usah lah kalau keluarga. Oke ya, ini jawabannya kelihatannya agak bervariasi. Nanti kita diskusikan di akhir bagian presentasi saya ya. Ini untuk pelatihan entrepreneur thinking dulu. Ini sebentar, saya tadi belum ya. Saya ulang dulu karena nanti ini ada video. Tadi saya lupa nggak klik ini sound share ya. Ini saya ada video tentang seorang office boy ya, yang luar biasa. Yang dengan 500.000 dia bisa membangun suatu usaha yang sekarang, kalau ini video lama ya, 10 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang dia sudah nggak jadi office boy, sudah punya warung Padang, padahal bukan orang Padang lagi, di daerah Tangerang sana. Ayo kita simak dan nanti kita pelajari apa kunci sukses ya. Saya ingin tahu nanti menurut Anda kunci sukses dari seorang office boy itu gimana? Karena ini kebetulan binaan saya ini yang luar biasa. Kira-kira Saudara, bila Anda memiliki suaranya, sorry. Suaranya tadi kedengeran ya, suara videonya ya. Ada, Pak. Oke, saya ulang ini. Saudara, bila Anda memiliki uang Rp500.000, apa yang akan Anda lakukan? Berbelanja atau menjadikannya sebagai modal usaha? Pertanyaannya kemudian tentunya usaha apa dengan Rp500.000? Seorang office boy membuktikan Rp500.000 mampu dijadikan modal usaha yang memadai. Sang office boy Waryono memiliki sejumlah warung pecel lele dan tanaman hias yang kini beromset Rp25 juta per bulannya.
Waryono kami pilihkan menjadi sosok minggu ini melalui laporan rekan David Silahon. Pecel lele, menu favorit banyak orang. Pasar inilah yang dibidik Waryono. Meski sudah banyak warung pecel lele digelar di Jakarta, Waryono tetap optimis dan hasilnya lumayan ternyata. Apa strategi bisnis Waryono? Kalau makanan itu mungkin prospeknya lebih bagus ya, karena orang tuh semua butuh makan. Apalagi pecel lele, mungkin masih fresh, masih hangat gitu, orang lebih suka di situ ya. Ya, orang deket sih ya. Saya rumahnya kan di sebelah ini, jadi mau gimana lagi, orang posisinya ini jauh dari pasar gitu ya, dari kota gitu ya. Makanya mau nggak mau ya di sini gitu. Tak hanya 2 warung pecel lele, Waryono juga memiliki warung tanaman hias, sawah yang disewakan juga traktor. Omset dari seluruh bisnisnya ini mencapai 25 juta rupiah per bulan. Keberhasilan Waryono tak lepas dari kemampuan mengelola modal serta tidak konsumtif, benar-benar memisahkan antara uang untuk usaha dan uang untuk pribadi. Kita jangan beli barang-barang yang sifatnya konsumtif ya, yang terlalu makan-makan biaya gitu. Handphone aja yang murah ya kan, nggak mahal-mahal yang kayak yang lain-lain. Cukup yang bisa halo-halo sama SMS masuk udah cukup. Dan inilah keseharian sang pengusaha. Ya, Waryono adalah seorang office boy di perkantoran di Jakarta Selatan. Semua usaha yang dirintis Waryono bermula dari Rp500.000 saja. Awalnya ia membuka kios kelontong, berhasil memutar uang, Waryono memberanikan diri berwira swasta lebih lanjut. Dari kumpulin hasil modal itu, kita puterin lagi untuk usaha yang lain lagi gitu, untuk bikin cabang lagi. Jadi sebisa mungkin itu jangan sampai dimakan kan gitu. Untuk memperdalam ilmu di bidang wirausaha, Waryono bergabung dalam organisasi Entrepreneur Indonesia. Dia orang yang rajin, saya lihatnya pinter, perfect gitu. Terus dari segi mental dia sudah terlatih mental wirausaha itu. Jadi dia ingin uang itu terus produktif. Waryono telah membuktikan tekad yang kuat mampu mengubah nasib. Berbekal Rp500.000 serta keinginan mempercerah masa depan keluarga, membuat office boy ini tak sekedar office boy. Oke, jelas ya. Jadi kira-kira gimana? Kunci sukses dari Waryono, ada yang mau share pendapat? Halo? Ya, Pak. Kunci suksesnya apa? Berani, oke. Terus? Tidak putus asa, Pak. Tidak putus asa, seperti mahasiswa ya. Terus? Pandai dalam mengelola uang. Pantang menyerah. Pandai mengelola uang tadi ya. Kalau ada uang, hemat ya. Kalau ada hasil, dia putar lagi, benar nggak tadi? Ya, jadi Pak, tidak membeli handphone juga yang biasa saja. Ini pada waktu itu, kalau sekarang sih handphonenya udah bagus. Pada waktu itu setiap ada uang dia putar lagi. Itu namanya uang yang produktif ya. Terus memisahkan ya uang uang keluarga dan uang bisnis gitu ya. Benar nggak tadi ya? Oke, nanti Pribadi Pak, bisnis. Iya, uang pribadi dan uang bisnis ya. Jadi seperti itu kuncinya. Kalau disimpulkan ya, kalau kita simpulkan itu ada yang namanya mental wirausaha ya. Ada mental wirausaha. Ini dari 3 hal inilah yang saya kemudian pernah mendapat penghargaan sebagai Indonesia Small and Business Medium Entrepreneur Award ya, tahun berapa itu saya lupa. Itu pernah dapat penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Tenaga Kerja waktu itu ya. Nah, jadi ada 3 hal penting kalau Anda mau berwirausaha, yaitu pertama adalah mental produktif ya, menyisihkan income untuk menciptakan income baru. Jadi kalau kita bisa menyisihkan pendapatan untuk menciptakan pendapatan baru, itu berarti produktif. Jadi kalau Anda mahasiswa punya jatah
sebulan 1 juta misalkan, ya sisihkan untuk melatih bisnis. Produktif itu artinya juga kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, kalau Anda mau mengasah mental wirausaha, harus berlatih menjadi seorang pemberdaya. Karena apa? Karena berbisnis itu pada hakikatnya adalah memimpin suatu organisasi bisnis, ya. Jadi memimpin, mendelegasikan dan menciptakan lapangan kerja. Itu hakikatnya sebagai seorang pemberdaya. Sehingga kalau mahasiswa mau melatih sekarang dengan masuk ke organisasi kemahasiswaan, entah itu namanya BEM atau DEMA atau apapun, itu sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena Anda sudah berlatih untuk memimpin, mendelegasikan pekerjaan, berorganisasi, saling memahami ya kekurangan dan kelebihan orang lain dan sebagainya. Kalau di perusahaan, kalau Anda bekerja misalnya sebagai karyawan, kalau sudah berlatih untuk menciptakan divisi baru, menciptakan lapangan kerja baru, itu juga sudah berlatih mental mental pemberdaya. Yang ketiga tentunya adalah mental tangan di atas, yaitu Anda harus pikiran bawah sadarnya itu berada dalam kecukupan, sehingga berbagi rezeki, berbagi ilmu. Kalau Anda pelit ya dalam berbagi rezeki, berbagi ilmu, maka pikirannya jadi susah untuk berkembang. Jadi 3 hal itu, mental pertama adalah apa? Produktif, pemberdaya, dan mental tangan di atas. Nah, ini kita lihat dari pelajaran Wardoyono ya, kita membagi di 4 kuadran ini ya, dari income yang paling kanan atas, yang kanan bawah itu aset, yang kiri bawah liability, yang keempat yang paling kanan atas adalah pengeluaran. Nah, kecenderungan dari mental pegawai ya, mental pegawai itu bisa dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Kadang-kadang orang punya usaha tapi mentalnya juga pegawai. Nah, jadi di sini kita lihat kalau seorang karyawan gajinya naik, kecenderungan di Indonesia itu adalah akan kredit sepeda motor. Ada suara apa ya? Baik, saya lanjutkan. Tolong bisa mematikan suaranya yang baru masuk barangkali, atau host bisa membantu. Oke, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu. Jadi kecenderungan karyawan di Indonesia dan juga beberapa negara yang lain, kalau digaji misalnya 5 juta, aduh nggak cukup, coba kalau 6 juta gimana. Tapi setelah 6 juta, aduh saya kan perlu kendaraan, akhirnya kredit sepeda motor. Dan kalau kredit sepeda motor, maka akan tambah namanya cicilan, biaya perawatan dan sebagainya. Itu yang terjadi kita, sehingga gajinya naik, dia akan butuh lagi pengen kredit rumah. Begitu seterusnya, sehingga ada satu survei dari Citibank bahwa karyawan yang gajinya 20 juta ke atas pun sebenarnya terjerat hutangnya luar biasa. Karena apa? Karena ternyata dari survei itu sekitar yang mumpung Anda mahasiswa sejak awal sudah memahami ini, supaya nanti kalau toh Anda bukan sebagai wirausahawan atau pemilik usaha, tapi Anda bisa mengelola keuangannya dengan mental entrepreneur, jadi mental wirausaha, sehingga tidak konsumtif. Karena kalau konsumtif, berapapun gaji Anda akan kesulitan di kemudian hari, karena namanya uang itu tidak ada cukupnya ya, sehingga harus berubah cara mengelola keuangannya. Karena nanti kalau gajinya 20 juta, 30 juta, 40 juta, tapi cara penggunaannya untuk membayar cicilan hutang, maka itu akan menyulitkan ke depannya. Nah, berbeda dengan contoh yang dilakukan oleh seorang waris sebagai office boy, dia menyisihkan gaji 500.000 untuk membuat usaha sembako oleh istrinya pada waktu itu awalnya. Dari jualan sembako itu hasilnya tidak langsung digunakan untuk membeli motor baru, tetapi digunakan untuk membuat usaha yang lain. Nah, di sini kelihatan dari dia yang dia keluarkan bukan membeli motor baru, tapi membuat aset, yaitu warung itu adalah aset karena menghasilkan. Kalau liability adalah membeli sesuatu yang
mencatat pengeluaran baru. Kalau warung itu memang beresiko untuk rugi, tetapi ada peluang untuk menciptakan penghasilan baru, jadi mental produktif tadi. Nah, warung sembako itu hasilnya dibuat apa? Bukan untuk membeli sepeda motor baru, tetapi untuk membeli traktor sawah yang disewakan di kampungnya, kemudian hasil sewa dibeli untuk membuat warung pecel lele dan seterusnya. Kelihatan ya di sini perbedaannya antara orang yang bermental cara kerja uang dari mental pegawai dengan mental wirausaha. Nah, kalau Anda bisa melatih ini, insya Allah akan menjadi sangat bagus depannya. Ya, entah itu belajar bisnis online melalui Instagram dan sebagainya, dengan ilmu yang teknologi yang sekarang jauh lebih bagus lagi, akan peluangnya akan jauh lebih besar. Itu cara-cara ini. Dan dari tapi pembelajarannya luar biasa. Bahkan sekarang akhirnya dia sudah punya warung padang di daerah Tangerang yang ada pecel lele yang untuk modalnya saja kalau nggak salah satu berapa kan office boy ya seorang Waryono itu. Nah, jadi itu pola-pola inilah yang harus kita latih sejak sekarang. Mobil terbaru di Belanda saja, tapi kan para orang kaya yang beli mobil atau kendaraan dari Belanda yang harus inden, harus nunggu sampai berbulan-bulan, itu dari dulu seperti itu, dan sampai sekarang masih banyak orang yang kreativitas. Sebenarnya pandangan saya, yaitu kreatif itu artinya punya ide-ide baru, tapi kalau belum diimplementasikan juga percuma, maka kita perlu melaksanakan, mengimplementasikan ide itu, ya, ide baru implementasinya gitu ya, supaya nggak ngantuk ya, kreatif seperti itu. Nah, itu bisa, tapi bisa diimplementasikan atau tidak. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kalau ide baru itu sudah bisa dilaksanakan dan sudah menciptakan, itulah Anda terbukti entrepreneurship-nya. Anda pengen, wah kalau saya ahli membuat kopi yang enak, maka bikin kafe, itu adalah ide bagus. Oh, kafenya harus begini-begini. Nah, tapi laku atau tidak? Nah, begitu laku, barulah itu entrepreneurship Anda sudah bagus. Tapi kalau baru menjadi banyak hal yang harus diperbaiki. Nah, sehingga kita perlu punya kreativitas dalam memenangkan persaingan dalam bisnis. Karena kalau kita mau bikin kafe, itu di kanan kiri kita juga sudah banyak kafe, misalkan warung sembako sudah banyak. Terus bagaimana kita mau memenangkan persaingan? Atau kadang-kadang kita merintis suatu usaha, ketika jalan dalam waktu beberapa bulan sudah muncullah pesaing kita yang baru di seberang kita. Kalau kita bikin minimarket, di seberang ada minimarket lagi. Begitu seterusnya, sehingga kita harus punya cara bagaimana dalam bersaing. Bagaimana caranya? Saya bertanya pada guru saya, dan saya pikir kalau Anda mahasiswa ekonomi sudah biasa mendengar ini, tapi saya ingin mereview lagi supaya kita ingat dan bagaimana pelaksanaannya. Kalau mau menang dalam persaingan, pertama memang kita sebaiknya bisa jadi pelopor. Ini contoh-contoh saja produk-produk yang merupakan pelopor di bidangnya. Kalau bilang air mineral itu ada Aqua. Dulu tahun 80-an ketika Pak Tirto Utomo itu mendirikan Aqua, banyak orang nggak percaya, masa waktu itu air putih itu gratis di mana-mana, dia menjual air minum dalam kemasan yang harganya pada waktu itu lebih mahal dari harga bensin. Itu diketahui orang, tapi ternyata berikutnya itu menjadi pelopor yang luar biasa. Teh botol juga seperti itu. Kalau di warung, kalau teh itu gratis, itu menjual teh botol. Kemudian ini juga kreativitas pelopor itu namanya jilet ya, masih pisau cukur zaman dulu itu kan pisau yang panjang,
Nah, kemudian dia menciptakan model pisau yang silet oleh si Gillette itu yang kemudian terkenal dengan silet ya, itu nama orang Gillette. Itu adalah pelopor. Nah, tapi tidak semua orang itu bisa menjadi pelopor ya. Tidak bisa menjadi pelopor. Mohon maaf, ini ada teks running text ini saya agak bingung, nggak biasa ini ya. Itu kelihatan bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Caranya gimana supaya hilang ini? Bisa nggak host membantu? Biasanya nggak muncul begini. Oke, saya lanjutkan ya. Cara bersaing yang pertama adalah menjadi pelopor. Kalau kita menjadi pelopor, kemungkinan besar kita menang dalam persaingan. Kita bisa menjadi leading di market ya. Tetapi kan nggak semua orang bisa menjadi pelopor kan? Ya, saya bilang kalau saya nggak bisa di pelopor terus gimana? Maka jawaban yang ini adalah jadilah yang terbaik. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak pelopor tapi menguasai pasar itu karena dia meniru tapi membuat sesuatu yang jauh lebih hebat daripada pelopor. Ini merek-merek ini entah Facebook, Google sebagainya itu bukanlah pelopor tapi sekarang menguasai pasar. Jadi banyak orang yang tidak perlu menjadi pelopor tapi sukses di pasar. Ya. Pada umumnya produk-produk Jepang itu bukan pelopor itu. Dulu kalau arloji itu pasti Swiss, tapi kemudian orang Jepang bikin Seiko dan itu sekarang merajai pasar arloji dunia. Sepeda motor, mobil dan sebagainya itu semuanya meniru tapi membuat segmen pasar yang berbeda menjadi yang terbaik akhirnya menguasai market dunia. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda tidak cocok menjadi pelopor, jadilah yang terbaik. Tapi itu juga tidak semua orang bisa menjadi terbaik, benar nggak? Terus gimana ini? Saya jadi pelopor nggak bisa, bersaing menjadi terbaik nggak bisa, maka ini senjata pamungkas untuk orang-orang biasa itu adalah jadilah yang berbeda. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang tidak terbaik tapi menciptakan hal-hal baru. Ini sekadar contoh saja. Dulu ada apa namanya sepeda motor yang khusus wanita, misalnya dulunya kan nggak ada gitu ya. Itu diciptakan sehingga oh iya sama-sama sepeda motor tapi desainnya untuk cewek. Nah itu adalah kreativitas yang berbeda. Ini juga contoh yang kanan itu Mentega itu dengan tampilan seperti lem itu ya. Itu isinya sama tapi berbeda penyajiannya ya, itu menjadi punya market tersendiri. Jadi kita bisa menjadi yang berbeda dan berbeda itu kadang-kadang kita terbentur pemikiran berbeda secara konten, secara isi, padahal tidak selalu ya. Kalau kita memproduksi misalnya obat sakit kepala, pereda rasa nyeri dengan paracetamol itu sudah ada aturan dari Kemenkes. Paracetamol itu maksimal kalau nggak salah 5.000 miligram atau berapa saya lupa ada aturannya. Jadi nggak mungkin kita bikin lebih banyak nanti malah bahaya. Itu konten ya. Kalau kita bikin teh manis juga tidak boleh terlalu manis kan. Oh saya bikin teh yang sangat manis kan nggak bisa. Pedas juga begitu, pedas banget tapi harus ada ukuran-ukuran tertentu sehingga seorang pebisnis perlu berkreasi membuat suatu perbedaan tidak hanya konten tapi konteksnya ya. Contoh ini dulu tahun 2000-an teman saya membuat promosi ikan patin. Dia bilang dia promosikan kemana-mana ikan patin rendah kolesterol gitu kan. Terus saya protes, loh kan ikan yang lain juga banyak rendah kolesterol. Nah, dia bilang ya salah sendiri mereka nggak ngomong duluan gitu kan. Jadi orang mempersepsikan seolah-olah hanya ikan patin yang rendah kolesterol ya, padahal yang lain juga rendah. Tapi karena dia menciptakan ide promosi yang baru sehingga dia menang di dalam pasar karena persepsi publik bahwa ikan patin itu rendah kolesterol dan dia tidak berbohong. Tapi dia juga tidak mengatakan bahwa yang lain itu tinggi kolesterol, tapi bahwa ikan patin rendah kolesterol. Ya, itu salah satu contoh juga. Saya melihat di dalam industri pakan ternak, itu dulu juga ada satu industri yang mempromosikan pakan ternaknya dengan iklan bahwa
pakan ternak ini diformulasikan berdasarkan kandungan asam amino ya. Jadi bukan protein kasar gitu. Jadi lebih detail, lebih tajam, lebih akurat. Padahal saya tahu bahwa hampir semua produsen pakan ternak juga melakukan hal seperti itu. Tapi karena dia lebih dulu mempromosikan seperti itu, sehingga para peternak menganggap bahwa wah ini hebat ini. Jadi perhitungan kandungan asam amino lebih akurat. Asam amino adalah bagian dari protein. Di Solo itu saya nggak tahu ini masih ada atau tidak. Dulu terkenal namanya gudeg Cakar Bukasno yang menjual gudegnya itu bukanya jam 1 pagi. Jadi justru dia segmennya orang yang sedang liburan, pengen jalan-jalan malam. Nah, ini sensasinya luar biasa karena jam 1 sampai jam 3 pagi udah tutup ya. Jadi orang itu sengaja. Jadi sama-sama gudeg ceker, tetapi dengan membuka tengah malam orang malah berebut, dan itu viral karena dengan kreativitas seperti itu. Namanya perbedaan dari segi konteks ya, bukan konten. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan yang bagian akhir ya, karena waktunya pendek, saya sampaikan pesan tentang 5 kunci sukses yang saya ambil dari beberapa motivator yang lain. Ini berlaku halo. Mohon dimatikan suaranya. Ya, oke, saya lanjut. Ya, 5 kunci sukses untuk Anda yang mau belajar berbisnis maupun juga bukan berbisnis juga bisa. Itu adalah yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Jadi Anda harus milih ya. Tadi milih bisnis yang banyak atau yang sedikit. Ya kalau awal pilih satu dulu ya, dari sekian ide nggak mungkin akan dikerjakan semuanya ya. Saya pengen buka warung makan, bisa mau bikin apa ya, jualan sepatu, mau bikin bengkel dan sebagainya. Pilih saja yang menurut Anda paling bagus sehingga Anda tajam tujuannya sampai nanti bisa didelegasikan, baru bolehlah memulai usaha yang lain. Tapi kalau belum, fokus pada satu dulu ya. Tadi kan ada pertanyaan itu ya. Tujuan jelas ya. Kalau tujuannya sudah jelas, harus ada tindakan yang nyata. Apa? Anda pengen buka warung makan, duit belum punya, ya udah kumpulin dulu alat masak misalkan gitu kan. Itu adalah cara-cara tindakan yang nyata. Karena tindakan itulah yang akan menggiring pikiran bawah sadar kita untuk menjadi realita. Kalau tidak, kita hanya berangan-angan, itu akan sulit untuk tercapai. Contoh saya juga dulu, ini soal pikiran bawah sadar ya. Dulu waktu SMP atau SMA saya berpikir pengen ke Amerika, dan saya mulai mengumpulkan secara tidak sengaja sebenarnya, tapi belakang saya baru tahu bahwa ini adalah gerakan dari pikiran bawah sadar. Yaitu saya mengumpulkan buku tentang Amerika, membuat kartu kredit bohong-bohongan tentang Amerika yang ada dompet biasanya itu, dan lain-lain. Sehingga saya membayangkan pada waktu itu, karena Amerika itu selisih 12 jam, saya membayangkan nanti suatu saat saya akan ke Amerika, saya nelpon dari sana jam 7 malam, di Indonesia jam 7 pagi gitu kan. Sensasinya luar biasa. Dan alhamdulillah itu menjadi kenyataan dalam beberapa tahun kemudian ya. Itu adalah antara tujuan yang jelas dan tindakan yang nyata. Ketika dulu rame-ramenya warnet, saya membuka warnet ada 6. Ya sekarang tentu tutup semua karena sudah bukan eranya ya. Itu tahun sekitar 2005 ya, 2005, 2007 kalau nggak salah, itu era warung internet. Itu belum punya modal, kita bikin spanduk duluan ya. Ketika kontrakan untuk tempat warnet sudah oke, saya bikin spanduk di sini akan dibuka warnet ini gitu kan namanya. Nah, itu akan memicu kita untuk tindakan selanjutnya. Akhirnya terpikir bagaimana caranya supaya warnet itu bisa seren di sini. Itu adalah inovasi-inovasi dalam implementasi ide. Dan yang ketiga adalah improvisasi yang berkesinambungan. Nah, inilah entrepreneurship diuji, karena ketika sudah jalan kita harus menghasilkan uang ya. Tidak bisa kita ide bagus tapi tidak menghasilkan income, itu akan
kalau toh ada pemodal dari luar seberapa besar pun akhirnya tutup juga. Dan ini sekarang yang sedang terjadi di beberapa startup yang katanya di modal besar, tapi karena sampai bertahun-tahun belum menghasilkan juga, maka pemodal juga pusing dan menarik modalnya. Jadi ide yang sangat bagus harus dipastikan ada improvisasi supaya menghasilkan. Yang keempat adalah tahan banting dalam menghadapi masalah. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita buka warung, buka toko, dan sebagainya, laris, maka karena kita adalah menganut pasar bebas, maka di seberang kita, di samping kita akan muncul pesaing. Karena kita harus tahan banting. Dan masalah-masalah lainnya seperti ditipu karyawan, ditipu pembeli, ditipu supplier, dan sebagainya adalah hal-hal yang seringkali tidak bisa dihindarkan, tapi harus kita hadapi sebagai ujian. Sama seperti kita kuliah atau sekolah, kita akan naik kelas ketika diuji. Dan kata Pak Tanadi Santoso, sebenarnya ada hal juga yang penting, yaitu kita harus memiliki keberuntungan. Nah, ini ilmu ini ada ilmu tersendiri. Saya yakin teman-teman mahasiswa sudah paham yang nomor 5 ini. Tapi saya ingin menyampaikan tentang sebuah penelitian tentang keberuntungan, yaitu dari Profesor Richard Wiseman dari University of Hertfordshire, Inggris, yang terkenal sebagai pakar keberuntungan atau ya pendiri dari Lux School atau sekolah keberuntungan. Dia bilang apa? Orang yang beruntung memiliki cara yang berbeda dengan orang sial dalam menghadapi sesuatu. Nah, mari kita pelajari bagaimana ciri-ciri orang yang beruntung, ya. Nah, jadi orang-orang yang beruntung itu ternyata ciri-cirinya lebih terbuka pada peluang. Jadi jangan menutup diri terhadap satu peluang, ya. Tapi kita juga harus cermat juga dalam memilihnya. Itu dilatih dengan pengalaman. Pada awal-awal mesti salah, ini dan sebagainya, itu hal-hal yang biasa. Yang kedua adalah cepat dalam mengambil keputusan. Kecenderungan dari semakin kita mendalami ilmunya, justru kadang-kadang jadi lambat mengambil keputusan karena pertimbangannya terlalu banyak. Dulu saya punya teman seorang lulusan dari ITB, yang ahli IT, pada waktu itu lagi rame-ramenya warnet, tapi dia mau bikin satu usaha saja, berulang kali mau jalan, ada saja alasan untuk tidak memulai, entah itu ekonomi sedang tidak bagus, belum punya tempat, modal belum cukup, dan sebagainya, akhirnya tidak jalan-jalan juga. Itu ya, harus cepat mengambil keputusan. Yang ketiga adalah berprasangka baik pada keputusan Tuhan. Ini yang sebelah kiri bawah adalah gambar ya, ini cerita tentang Frank Slazak itu di Amerika yang ingin menjadi astronot, ini pesawat ruang angkasa. Jadi ceritanya seorang guru dia waktu kecil cita-cita menjadi astronot, tapi kemudian tak kenapa akhirnya nggak bisa, pendidikannya mengarah ke situ, malah jadi seorang guru. Tapi kemudian di era Ronald Reagan itu presiden Amerika, ada satu program akan mengirim seorang guru sebagai penghargaan terhadap pendidik di Amerika untuk ikut dalam misi penerbangan misi penerbangan luar angkasa. Sehingga Frank Slazak sangat bersemangat, wah jangan-jangan inilah cara Tuhan memberikan jalan untuk meraih cita-cita menjadi astronot. Akhirnya dia mendaftar dari ratusan ribu guru, puluhan ribu terseleksi, sampai akhirnya menjadi tinggal 10 orang, 5 orang, 3 orang, sampai akhirnya ternyata di akhir seleksi si Frank ini tidak. Halo, tolong dimatikan suaranya ya. Nah, jadi ternyata si Frank ini tidak lolos dalam seleksi yang terakhir, sehingga dia menangis, sangat sedih sekali. Ternyata bukan untuk dia berdoa mudah-mudahan yang terpilih itu sakit sehingga harus diganti oleh Frank dan sebagainya. Tapi ayahnya bilang, jangan berprasangka buruk pada keputusan Tuhan. Pasti kegagalan ini ada hal baik. Dan ternyata penerbangan luar angkasa ini pada tahun itu
pesawatnya meledak ya, baru meluncur itu tahun 83 atau berapa, dan barulah dia paham bahwa ternyata dia diselamatkan dari misi peluncuran itu. Jadi berprasangka baik pada keputusan Tuhan itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Kadang-kadang kita telat pesawat, ternyata pesawatnya ada kecelakaan dan sebagainya ya, kita jualan nggak laku-laku, mungkin ada hal lain, itu harus tetaplah berprasangka baik. Dan yang keempat adalah mengubah hal buruk menjadi baik. Ini contoh Marilyn Hamilton, seorang ratu kecantikan di Amerika tahun 80-an yang mengalami kecelakaan dari peluncur gantung yang akhirnya menjadi tidak bisa berjalan, dan media pada saat itu mengatakan nasib Marilyn sudah habis, tidak bisa populer lagi, dia harus berjalan di atas kursi roda. Tapi pada saat itu dia kemudian melihat bahwa kursi roda pada saat itu dipakainya sangat sulit dan tidak cocok untuk orang-orang cacat, dan dia berpikir bahwa Tuhan mengirimkan dia ke dunia untuk menciptakan kursi roda yang bagus, dan dia mendesain bagaimana kursi roda yang baik, dan dia membuat perusahaan namanya Motion Design, dan perusahaan ini berkembang sangat pesat sehingga pada waktu itu dia menjadi terpilih sebagai Entrepreneur of the Year di Amerika, penghargaan yang bergengsi dari seorang yang kreatif, inovatif, dan entrepreneurship-nya bagus, yaitu yang dulunya dia dianggap sudah tidak akan populer lagi, tapi justru dia tampil luar biasa sebagai pencipta kursi roda yang sangat bagus dan sesuai dengan kebutuhan. Itu karena dia mampu mengubah hal buruk menjadi baik. Oke, jadi para mahasiswa sekalian, kalau Anda, pertanyaan saya ulang lagi, memilih lokasi yang banyak pesaing atau belum ada pesaing, kita akan melihat sebenarnya bukan soal banyak pesaing atau tidak banyak pesaing, tapi banyak pembelinya atau tidak. Kalau di Jakarta ada namanya Pasar Induk Kramat Jati, itu adalah pasar induk untuk menjual sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Di sana tidak ada toko komputer. Kalau Anda mau menjual komputer, apakah pilih di Pasar Induk Kramat Jati atau di Mangga 2 atau Glodok yang tempat jualan komputer? Nah, di sini kita diuji. Kalau cari yang tidak banyak pesaingnya, udah buka aja toko di Pasar Induk Kramat Jati. Ya, itu nggak ada pesaingnya. Nah, masalahnya orang ke sana tidak akan membeli komputer, ya kan? Jadi akan membeli sayuran, ya. Sehingga udah, meskipun sewa di Glodok itu mahal, tapi di sanalah tempat banyak orang datang untuk membeli komputer. Jadi untuk seorang pemula, bahkan saya sarankan milih di tempat pesaing banyak tidak apa-apa, yang penting pembelinya banyak. Karena kalau Anda ngumpul di tempat banyak pesaing, kita juga bisa bekerja sama dengan para pesaing. Dalam bisnis itu hal yang sangat biasa. Kalau kita di Glodok, ada kios yang sangat kecil, saya tanya komputer apa saja, dia ada, padahal dia ngambil dari sebelahnya yang lebih lengkap. Gitu ya, itu soal pilihan banyak pesaing. Harga lebih murah atau lebih mahal dari pesaing? Oke, Anda milih yang lebih murah. Tetapi belum tentu ya, jualan lebih murah itu hasilnya omsetnya lebih banyak atau lebih laku. Itu belum tentu. Untuk produk-produk yang sensitif harga seperti sembako, oke. Tapi begitu Anda jualan produk bergengsi, harga murah bukanlah pilihan. Ada teman yang jualan pakaian untuk artis, harganya ya dimurahin. Saya bilang, Bu, jangan murah begitu. Artis masa beli baju semurah itu? Standarnya artis itu berapa ya? Belilah pakai yang harga yang mahal, tapi kemasan apa segala macam harus diperbaiki. Dan sejak saat itulah dia mulai paham dan dia memilih harga yang premium, tetapi dengan begitu ya. Tidak selalu harga murah menjadi laku. Jadi kalau blur nanti karena modal akan kesedot. Jadi yang penting Anda harus kreatif menciptakan sebuah harga yang tampak murah gitu kan. Kenapa Anda mau membeli kopi harganya 50.000 di Starbucks misalkan, sementara yang rasanya sama bisa ada harga yang
lebih murah, tapi tetap milih Starbucks. Nah, itu perlu dicari. Kenapa seperti itu? Ada faktor gengsi dan lain-lain. Ya, jadi bagi yang bisa menjual lebih mahal tapi laku, itu jauh lebih kreatif daripada harganya murah tapi belum tentu laku. Ya, itulah gunanya kreativitas dan inovasi. Fokus pada satu bidang atau banyak bidang, tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa kalau prinsipnya adalah pada kepemimpinan dan pendelegasian tugas. Jadi kalau Anda masih membuka warung sendiri, masak sendiri, ya, melayani sendiri, ngumpulin uang sendiri, ngitung sendiri, kalau makanannya nggak laku dimakan sendiri, itu jangan coba-coba untuk dari warung makan terus buka bengkel yang tampak untungnya lebih besar, karena belum tentu juga, itu tergantung kan. Sehingga kalau Anda sudah bisa membuat satu usaha, sudah punya manajer yang bisa mengelola sendiri, membuka usaha yang lain atau membuka cabang, itu ya. Yang berikutnya, pilih dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain. Ya, menurut saya bukan soal dikerjakan orang lain. Prinsipnya adalah entrepreneurship, tadi mental kewirausahaan adalah yang nomor 2 adalah mental pemberdaya, sehingga kepuasan batin dari seorang pengusaha adalah bisa memberdayakan orang lain. Jadi kalau Anda berpikir, sudahlah kerjakan sendiri saja daripada orang lain susah dipercaya. Dan itu kecenderungan. Banyak warung-warung atau usaha-usaha yang laris. Kalau saya tanya, Pak, kenapa nggak buka cabang lagi? Aduh Pak, dikerjakan ini aja sudah pusing ini. Punya karyawan cuma 5 aja udah pusing, jadi mendingan udahlah gini aja. Padahal kalau dikembangkan, di manage yang baik, mungkin dia sudah bisa punya 2 warung atau lebih. Jadi sebagai mental entrepreneur, kita perlu berpikir bahwa usaha itu bisa didelegasikan kepada orang lain. Dan yang kelima, apakah memilih tenaga kerja dari keluarga atau orang dari luar keluarga? Sebenarnya cara berpikirnya bukan keluarga atau bukan, tapi bagaimana kita memperlakukan karyawan itu dengan cara yang profesional. Kalau ada salah, mendapat hukuman apa, kalau bagus, mendapat imbalan yang setara. Kalau sistem itu sudah bagus, mulai dari seleksi, entah itu keluarga atau bukan, usahakan berjalan dengan baik. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan keluarga bisa sukses? Di Jepang, perusahaan-perusahaan yang umurnya sampai 200 tahun lebih, itu banyak perusahaan keluarga karena di-manage, dipimpin dengan baik, dilatih tenaga keluarga, diseleksi dengan baik pula, tidak sembarang anggota keluarga yang ikut di situ. Ya, tapi banyak juga di Indonesia perusahaan-perusahaan keluarga yang perintisnya sudah umur, ya, perusahaannya maju, didelegasikan kepada anaknya, anaknya kemudian tidak bisa meneruskan, dan seterusnya pada generasi ketiga perusahaan sudah tidak bisa hidup lagi. Ya, itu karena faktor bagaimana mengelola SDM. Jadi seperti Waryono banyak mengelola orang dari kampung karena dia bisa mengelola SDM-nya. Tapi dia juga memilih dengan baik, dengan selektif. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya kami persilakan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Sebelumnya saya minta tolong dong, Pak. Tolong jadikan saya sebagai host. Halo, Pak. Oke. Ya, silakan, sudah jadi host. Ya. Oke, nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya, Pak. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan mengikuti format ya.
Oke, paling banyak 3 pertanyaan. Yo, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan dikirim di chat Zoom ya. Atau buat teman-teman yang mau langsung nanya juga diperbolehkan. Raise hand aja. Silakan kalau mau langsung tanya. Itu yang Rini Safitri kelihatannya mau bertanya nih di chat box tapi belum berlanjut ini. Atau mau langsung Tanya, Pak. Nah, ya. Oke, silakan Kak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nisa Fitri dari IAIN Prodi Perbankan. Izin tanya Pak, dalam berwirausaha ada 2 kemungkinan. Usaha